Esok hari Minggu kita mulai puasa. Maka dari itu, yuk sama-sama kita bermaaf-maafan. Untuk menambah semangat dan hikmatnya puasa kali ini, mari kita update video terbaru edisi 2 April. Hal penting apakah yang akan kita bahas? Oke, mari kita intip. Check it. Segmen pertama, curhat VTuber. Pipi picup se-Indonesia kalau di total sekitar 200 triliun lebih malahan. Wow, luar binasa. Berbuat salah itu manusiawi, memaafkan itu mulia. Hidup adalah perjalanan. Buat kawan-kawan dan saudara-saudara, sadulur di Jabar sampai Merauke yang terkasih semuanya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Semoga Tuhan selalu memberi rahmat yang berlimpah bagi kita semua di bulan suci Ramadan tahun ini. PC, menjalin tali silaturahmi dan menjalin ikatan persahabatan dan persaudaraan tanpa memandang ras, suku, serta agama. Kemudian misi, menciptakan suasana yang hangat antara sesama keluarga sadulur Jabar sampai Merauke, serta mendukung satu sama lain untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama-sama. Bulan Ramadan adalah ujian dalam kesabaran. Alhamdulillah, VTuber sudah terbiasa dalam bersabar menunggu Picup On. Semoga dalam kesabaran itu akan berbuah yang sangat manis dan indah. Semangat terus membongkar kejahatan Picup sampai ke akar-akarnya. Gimana nasibnya Picup? Apa masih ada harapan on apa tidak? Kok raib bagai ketelan bumi? Picup akan on lagi tanggal 35 April 2022. Dan kapal pesiar mewah juga sudah disiapkan untuk membernya. Luar biasa OON-nya. Alhamdulillah Picup, 2 hari lagi kita akan bertemu. 1 April ya. 1 April kita bertemu di tanggal 1 April 2020. Sekarang kita sudah 1 April 2022. Masih menunggu nggak ya? Datanglah pipiku, cepatlah engkau cair. Awal April terakhir hari ini. Kami sudah tidak sabar karena Picup sumber income utama kami saat pandemi. Itu tidak penting karena yang namanya rezeki tidak akan salah alamat, betul? Tetaplah berdoa dan produktif, biarkan manajemen yang mengatur proses Picup. Serta jangan dengarkan konten-konten yang membuat suasana jadi rusuh. Pengumuman akan dirilis di Pitupco. Selain itu adalah hoax yang dibuat oleh oknum yang memanfaatkan situasi seperti sekarang ini. Apa kabar VTubers? Masih menunggu atau sudah lelah menunggu? Cepat atau lambat, Picup kembali. Itu akan menjadi cerita tersendiri. Cerita awal munculnya, cerita banyak main tenis ya. Cerita banyak dicemoohi. Dan cerita banyak membangun tim. Dan masih banyak lagi. Tapi saat ini benar-benar kesabaran di ujung napas. Banyak yang menunggu. Banyak yang kecewa. Dan banyak yang meninggalkan Picup. Tapi saat Picup kembali, apakah mereka akan kembali? Saya yakin tidak akan mereka kembali. Karena aksesnya mereka sudah diputuskan oleh mereka sendiri. Apa itu? Ya, nomor HP mereka. Dan lainnya sudah pasti sudah dibuang. Salam kompak menunggu dan ditunggu. Sudah siapkah kita jika akhirnya Picup off atau on? Siapkan mental dan energi Anda. Karena jika sudah melangkah, tak semua jalan itu mulus seperti yang diangankan. Sebentar lagi emosional kita akan memuncak. Semangat terus VTuber Indonesia dan Pitu Collaboration. Entah sampai kapan kita menunggu Picup. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Picup Scam. Ini grup untuk cuci otak VTuber sejati agar tetap positif sinting. VTuber halu yang gak sembuh-sembuh penyakitnya. Hati Sukirman ini kalau gak salah merupakan veteran. Pernah ngerusuh di SPI akhir 2020 kalau tidak salah ingat. Puji syukur kepada Allah karena memberikan kemudahan kepada tim 9 dalam memperjuangkan Picup dan mengusahakan Picup untuk menuju on. Yang kerjasama dengan Picup perusahaan apa ya sebagai investor? Biasanya perusahaan pasti kerjasama dengan perusahaan lain yang lebih bonafit. Diingatkan kembali, Picup tidak ada hubungan dengan P+, yang sekarang berganti nama menjadi New P+. Jadi untuk member Picup untuk tidak mengikuti P+ ataupun New P+, karena untuk menjaga data dan akun kita. Kenapa harus begitu? Ini alasannya. Alasan pertama,
Picup di take down kedua karena P+. Alasan kedua, dari manakah member dan big data new P+? Alur ceritanya begini, diambil dari awal Picup buka. Yang kita sudah tahu bahwa P+ atau new P+ itu sudah mencuri data member Picup. Karena dari awal tidak ada kerjasama antara Picup dan P+. Alasan ketiga, siapakah otak dari proses megacopy Picup ke P+? Alasan keempat, apakah harga produk yang dijual oleh P+ itu sesuai dengan harga pasar? Alasan kelima, kemanakah hasil uang megacopy tersebut kalau faktanya pihak Picup tidak tahu persoalan kontrak kerja antara Picup dan P+. Alasan 6, dulu waktu registrasi para member Picup terkena biaya 1 PP per member. Lalu, kemanakah nilai 1 PP tersebut? Apakah ke manajemen Picup atau ke P+? Alasan 7, ingat sekali lagi, Picup di take down kedua karena P+. Jadi P+ ini biang kerok. Sekali lagi diingatkan untuk tidak mengikuti P+ atau new P+. Karena jelas-jelas bisnis tipu-tipu. Kita lanjut ke segmen kedua, motivasi VTuber. 5 alasan kenapa kamu harus membangun aset. Pertama, tidak selamanya kamu akan menjadi karyawan. Perusahaan bisa menggantikan posisi kamu kapan saja. Alasan kedua, biaya hidup semakin hari semakin meningkat, sedangkan kenaikan gaji tidak seberapa, ya kan? Kamu memiliki keahlian untuk membangun kekayaanmu sendiri. Jadi kamu tidak hanya memperkaya bosmu saja. Alasan selanjutnya, kamu tidak memiliki kebebasan waktu. Kamu terikat jam kerja. Harus siap kapan saja ketika diminta untuk lembur. Alasan terakhir, jadilah bos untuk diri sendiri karena kamu memiliki keahlian. Dan kamu bisa tentukan sendiri penghasilan yang kamu inginkan. Marhaban ya Ramadan. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, semoga Ramadan kita di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan senantiasa selalu diberkahi oleh Yang Kuasa. Amin amin amin. Ketika Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Begitu pula saat Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Catat tuh. Kebanyakan orang yang gagal adalah orang yang suka memikirkan hal yang berat. Hal-hal yang bakalan nantinya belum tentu ketemu atau terjadi. Daripada capek dipikirin, mendingan capek ditindakan. Ketahuan ada hasilnya. Dan ketahuan pasti suksesnya. Ya toh. Miskin itu kaya yang tertunda. Jadi jangan pernah berhenti berjalan. Karena setelah kemiskinan, pasti akan datang kekayaan. Dijamin 100%. Lanjutkan. Motivasi Ramadan. Judulnya, vibrasi munajat diri. Vibrasi adalah segala sesuatu yang kita pancarkan, yang kita rasakan, yang akan menebar ke seluruh alam semesta ini, tanpa bisa kita bendung jangkauannya. Karena feeling is the real praying. Rasamu adalah doamu. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Tidak sekedar ilmu yang banyak, tetapi lebih dari itu. Pengetahuan yang diperoleh dapat memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan agamanya. Kemanfaatan ilmu itu dapat diukur dengan seberapa besar kebaikan ilmu dapat dirasakan oleh diri dan orang lain. Bukannya ilmu yang merusak dan menyengsarakan umat, apapun dalih dan profesinya. Kedua, rezeki yang baik. Bagaimana kita mencari rezeki yang baik? Tentu saja rezeki yang baik adalah yang diambil melalui cara dan proses yang benar dan dibelanjakan dengan jalan yang benar pula. Cara-cara haram seperti korupsi hanya akan menjauhkan diri kita dari keberkahan, rezeki, dan kebaikan nikmat. Ketiga, amal perbuatan yang baik dan soleh. Menurut ulama, kriteria aktivitas amal kita dapat diterima oleh Tuhan jika amal perbuatan itu benar dan dilandasi dengan keikhlasan. Catat. Jika kita menginginkan amal baik diterima oleh Tuhan, maka kita harus mendasarkan amal kita dengan parameter kebenaran dan keikhlasan. Semoga hari-hari kita senantiasa dinaungi ilmu, rezeki, dan amal yang baik, sebagaimana yang dimunajarkan oleh para nabi. Selanjutnya, motivasi terapi berpikir positif. Gunakanlah kata-kata yang membangkitkan kekuatan dan kesuksesan. Cobalah mengisi pikiran Anda dengan kata-kata yang membuat Anda merasa kuat.
rasa bahagia, dan merasa mampu mengendalikan hidup Anda. Usahakan untuk konsentrasi dan berfokus pada kata-kata tersebut, dan bukan kata-kata yang membuat Anda merasa Anda gagal dan tidak kompeten. Setiap Anda memprogram hal tersebut, maka secara langsung Anda sudah membentuk dan membangun mental pemenang, bukan mental pecundang. Lakukan dan lakukan, yakini dan yakini. Itu akan menjadi kenyataan, dijamin 1000%. Sekian rangkuman update Pitup menjelang awal puasa ini. Semoga mencerahkan, menghibur, dan menginspirasi. Terima kasih sudah stay. See you.